Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Kali ini saya sedang berada di Jalan Pantura, Demak, Kudus, dan akan melihat-lihat suasana Desa Ngaluran. Desa Ngaluran adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Jalan yang sedang saya lewati ini adalah Jalan Gajah Geneng. Jalan ini menghubungkan antara Jalan Pantura dengan Jalan Demak Jepara. Ada bangunan sekolah SD Negeri Ngaluran 1. Jarak Desa Ngaluran dari alun-alun Demak ini tidak begitu jauh ya, sekitar 11 kilometeran. Depan sebelah kanan ini adalah balai atau kantor Desa Ngaluran. Nama perkampungan atau dukuh ya, atau dusun ya, adalah Dusun Kali Kletuk. Di sekitar sini banyak sekali bangunan sekolahan ya. Tadi ada sebelah kiri MTS dan MA Mambauluda, ya, sedangkan yang sebelah kanannya SD Negeri Ngaluran 3. Desa Ngaluran ini berbatasan di selatannya berbatasan dengan Desa Gajah, Kecamatan Gajah. Sedangkan di bagian baratnya berbatasan dengan Desa Sedu, Kecamatan Demak, serta Desa Geneng, Kecamatan Mijin. Saya akan belok ke kanan ya. Kalau lurus itu menuju Desa Geneng. Adapun untuk batas utaranya, Desa Ngaluran ini berbatasan dengan Desa Jatirejo. Desa Jatirejo juga masuk ke dalam Kecamatan Karanganyar. Untuk batas bagian timurnya berbatasan dengan Desa Wonoketingal dan Desa Bandung Rejo. Kedua desa itu juga masuk ke dalam Kecamatan Karanganyar. Di sini juga ada bangunan sekolahan. Tadi ada sekolah TK atau PAUD ya. Nah, yang sekarang ini adalah Sekolah Dasar Negeri Ngaluran 2. Di sini SD Negeri Ngaluran 2 juga ada Madrasah Diniyah Miftahul Ulum ya. Saya menyeberangi jembatan ya, masuk ke pedusunan yang lain. Menurut tulisan di pemdesngaluran.blogspot.com, sejarah Desa Ngaluran itu diceritakan bahwa menurut legenda setempat, ini saya belok ke kiri dulu ya. Nama Ngaluran berasal dari dua istilah Jawa. Ngaluran sama dengan ngalur, alur, paran-paran. Artinya berjalan tanpa arah. Yang kedua dari kata ngaloran ya. Artinya berjalan menuju ke arah utara. Saya belok ke kanan aja ya. Kedua nama tersebut ya, Ngaluran dan Ngaloran, tampaknya menemukan titik temu jika menilik sejarah Desa Ngaluran ini. Masih dalam tulisan tersebut, menurut keterangan para sesepuh desa, Desa Ngaluran dulunya dibuka atau dibabat oleh sepasang suami istri yang biasa dipanggil Mbah Buyut Kerti dan Mbah Buyut Kerto. Kedua orang inilah yang diyakini sebagai pendiri Desa Ngaluran, dan hingga saat ini makam keduanya masih dirawat
dengan baik dan diperlakukan layaknya punden pendiri desa. Dinamakan ngaluran atau ngaloran karena dulunya kedua pendiri desa tersebut menemukan tempat desa ini masih berupa hutan belantara. Lalu keduanya membuka lahan dengan cara membabat tanpa arah yang pasti dan ternyata cenderung ke arah utara atau ngalor dalam bahasa Jawa. Saya belok ke kanan lagi ya. Ngaluran yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Demak ini terkenal sangat religius. Karena itu, sudah selayaknya jika pendidikan masyarakat setempat juga sangat terkait dengan upaya penyebaran dan penanaman paham keagamaan, utamanya Islam. Di Ngaluran memang tidak terdapat pesantren yang sesungguhnya. Ada memang beberapa tokoh masyarakat setempat yang berusaha mendirikan pesantren, akan tetapi tidak pernah bisa berkembang dengan pesat. Madrasah justru berkembang dengan pesat. Pada sekitar tahun 70-an, sekelompok alumnus pesantren Miftahul Ulum Banyuwangi yang dipelopori oleh Kiai Mudasir, Kiai Masrikan, Kiai Abdul Hamid mendirikan madrasah diniyah yang juga diberi nama Miftahul Ulum. Semula madrasah tersebut berlokasi di area kompleks masjid desa setempat yang berada tepat di tengah-tengah desa. Akan tetapi sejak tahun 1980-an dipindahkan ke arah selatan desa menempati lahan Bondo Deso. Sampai dengan tahun 90-an masyarakat desa Ngaluran boleh dibilang belum melek pendidikan. Rata-rata mereka hanya menamatkan pendidikan dasar atau SD saja. Akan tetapi setelah itu muncul generasi baru yang mulai menyadari pentingnya pendidikan. Sekalipun pada waktu-waktu sebelumnya sudah ada beberapa orang yang sempat mengenyam perguruan tinggi seperti Dr. Andes Haji Ahmad Rawi MH dan Dr. Andes Haji Abdul Wahab MAG, yang keduanya adalah putra dari Kiai Haji Ali Anwar, tokoh masyarakat. Akan tetapi hal itu ternyata belum mampu menggugah kesadaran masyarakat. Tadi jalan ini sudah saya lewati ya, saya balik arah dan di depan ini ini adalah Madrasah Diniyah Miftahul Ulum ya. Mungkin yang tadi diceritakan di dalam tulisan di blog yang sedang saya bacakan ini ya, saya cari rute lain ya yang di desa Ngaluran ini biar kita lihat suasananya dari berbagai area perkampungan. Lanjutkan lagi ke blok yang tadi ya. Barulah pada tahun 1992 yang bernama Nur Kholis melanjutkan pendidikan ke IAIN Wali Songo Semarang dan lulus pada tahun 1997. Masyarakat terbuka kesadarannya untuk menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. Ini jalan yang di beton tampaknya sudah habis ya, kesananya masih jalan tanah. Saya belok
ke kanan aja ya, ke kanan ya, walaupun jalannya kecil ini pas nih untuk satu motor ya. Bahkan kalau ada simpangannya dengan motor yang lain dari arah berlawanan, mungkin harus berhenti dulu ini salah satunya. Dan jalannya memang masih perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat gitu. Mungkin pihak pemerintah desa ya, bagaimana mengupayakan agar jalannya bisa segera dilakukan betonisasi. Alhamdulillah ini sudah memasuki jalan yang lebih lebar lagi ya. Melanjutkan ke cerita yang tadi ya. Bahkan Nurholis termasuk salah satu pemuda desa Ngaluran yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi hingga tingkat S2 dan menjadi penghulu pada kantor urusan agama Kecamatan Karanganyar. Berkat keberhasilannya, saat ini banyak di antara masyarakat yang berlomba-lomba menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi dengan berbagai disiplin ilmu. Menarik sekali ya kisah Pak Nurholis tadi, salah seorang warga desa Ngaluran yang memberikan inspirasi bagi para warga desa Ngaluran dengan keberhasilannya dalam pendidikan yang tinggi, sehingga menginspirasi, menyadarkan pada warga untuk menyekolahkan anak-anaknya agar memperoleh pendidikan yang tinggi nih. Masya Allah ya, keberkahanlah buat Pak Nurholis atas upayanya memberikan teladan buat warga desa Ngaluran ini. Tampaknya nih ada pengrajin kerupuk ya di desa Ngaluran ini. Tadi banyak kerupuk yang dijemur di pinggir jalan. Sebagian besar lahan di desa Ngaluran ini adalah berupa lahan pertanian. Maka sudah seperti pada umumnya ya, mayoritas penduduk setempat ini bermata pencarian sebagai petani ataupun buruh penggarap lahan. Alhamdulillah saya sudah sampai di depan Masjid Mambaul Huda Kali Tekuk Desa Ngaluran. Demikian perjalanan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.